Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5A akan membahas mengenai kekontinuan fungsi kompleks. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya Lisa Apriani dengan NIM 1123017000005. Saya Sabila Najwa Ajri dengan NIM 112301700000030. Kami akan membahas beberapa pembahasan mengenai kekontinuan fungsi kompleks, yaitu definisi kekontinuan, teorema, contoh soal, kemudian kekontinuan seragam. Yang pertama yaitu definisi kekontinuan. Misalkan Fz terdefinisi dan bernilai tunggal dalam suatu lekukan dari Z sama dengan Z0 dan pada Z sama dengan Z0, yaitu lekukan delta dari Z0. Fungsi Fz dikatakan kontinu di Z sama dengan Z0 jika limit Z menuju Z0 Fz sama dengan Fz0. Dengan menggunakan simbol, maka suatu fungsi disebut kontinu di Z sama dengan Z0 apabila untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga mutlak Z dikurangi Z0 lebih besar dari 0 dan mutlak Z dikurangi Z0 lebih kecil dari delta. Maka mutlak Fz dikurangi Fz0 lebih kecil dari epsilon. Kemudian, suatu fungsi dikatakan kontinu di Z sama dengan Z0 apabila memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, limit Z menuju Z0 Fz itu ada. Kemudian yang kedua, Fz0 ada, yaitu Fz0 terdefinisi di Z0. Kemudian yang ketiga, limit Z menuju Z0 Fz sama dengan Fz0. Selanjutnya saya akan membahas tentang teorema. Jika Fz kontinu dalam suatu daerah, maka ia terbatas pada daerah hayal dari Fz juga kontinu dalam daerah tersebut. Teorema ini dapat diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, Fz sama dengan U dikali X, Y ditambah IV dikali X, Y. Yang kedua, Fz terdefinisi pada setiap titik domain R. Lalu yang ketiga, Z0 sama dengan X0 ditambah Y0I adalah titik di dalam R. Maka fungsi Fz kontinu di Z0 jika dan hanya jika U dikali X, Y dan V dikali X, Y masing-masing kontinu di titik X0, Y0. Kemudian untuk bukti teorema yang tadi yaitu di sini kita tahu bahwa Z sama dengan X ditambah Y. Kemudian Z0 itu adalah X0 ditambah Y0. Kemudian untuk fungsi Fz yaitu 0 dikali X, Y ditambah IV dikali X, Y. Lalu untuk fungsi Fz0 itu yaitu 0 dikali X0 di koma Y0 ditambah IV dikali X0, Y0. Kemudian limit Fz sama dengan Fz0. Maka untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 dan delta lebih besar dari 0. Sehingga mutlak dari Z kurangi Z0 itu kurang dari delta. Maka mutlak Fz dikurangi Fz0 kurang dari epsilon. Kemudian kita akan melihat bentuk selisihnya. Selisih dari fungsi Fz dan fungsi Fz0. Kita tahu bahwa fungsi Fz yaitu 0 dikali X, Y ditambah IV dikali X, Y. Kemudian fungsi Fz0 yaitu 0 dikali X0, Y0 ditambah IV dikali X0, Y0. Maka Fz dikurang Fz0 yaitu 0 dikali X, Y dikurangi 0 dikali X0, Y0 tambah I untuk bagian imajinernya yaitu F dikali X, Y dikurang F dikali X0, Y0. Selanjutnya, ukuran besar perubahan fungsi yang dihitung dengan modulus. Maka modulus dari selisih Fz dan Fz0 yaitu akar
dari U dikali X, Y dikurang U dikali X0, Y0 dipangkatkan 2, kemudian ditambah F dikali X, Y dikurang F dikali X0, Y0 dipangkatkan 2. Kemudian misal Fz continue di Z0, maka dengan definisi limit, yaitu untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0. Sehingga mutlak Z dikurangi Z0 lebih kecil dari delta, maka mutlak dari Fz dikurangi Fz0 lebih kecil dari epsilon. Jadi mutlak U dikali X, Y dikurang U dikali X0, Y0 lebih kecil atau sama dengan mutlak Fz dikurangi Fz0 lebih kecil epsilon. Kemudian untuk bagian imajinernya juga mutlak F dikali X, Y dikurang F dikali X0, Y0 lebih kecil atau sama dengan mutlak Fz dikurangi Fz0 lebih kecil dari epsilon. Nah, maka mutlak Z dikurangi Z0 lebih kecil dari delta. Jadi, untuk bagian realnya, mutlak U dikali X, Y dikurangi U dikali X0, Y0 lebih kecil dari epsilon. Dan untuk bagian imajinernya, mutlak F dikali X, Y dikurang F dikali X0, Y0 lebih kecil dari epsilon. Artinya, U dan V continue di X0, Y0. Karena U dan V continue, maka untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada dua bilangan, itu delta 1 dan delta 2. Sehingga mutlak dari U dikali X, Y dikurang U dikali X0, Y0 lebih kecil dari epsilon per 2. Kemudian untuk bagian imajinernya yaitu mutlak dari F dikali X, Y dikurang F dikali X0, Y0 lebih kecil dari epsilon per 2. Lalu jika modulus Z dikurang Z0 yaitu akar dari X kurang X0 dikuadratkan ditambah Y dikurang Y0 dikuadratkan lebih kecil minimum delta 1, delta 2. Kemudian pilih delta, yaitu minimum delta 1, delta 2. Maka mutlak Fz dikurang Fz0, yaitu akar U dikurang U0 dikuadratkan ditambah V dikurang V0 dikuadratkan. Lebih kecil atau sama dengan mutlak U dikurang U0 ditambah V dikurang V0 lebih kecil atau sama dengan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2, yaitu epsilon. Artinya Fz juga kontinu di Z0. Maka kedua arah terbukti, yaitu limit Z menuju Z0 Fz sama dengan Fz0. Sama dengan limit X, Y menuju X0, Y0, U dikali X, Y sama dengan U dikali X0, Y0, dan limit X, Y menuju X0, Y0, V dikali X, Y sama dengan V dikali X0, Y0. Maka teorema tersebut terbukti. Selanjutnya ada teorema kekontinuan teorema 4.5. Jika Fz dan Gz kontinu di Z sama dengan Z0, maka fungsi Fz ditambah Gz, Fz dikurang Gz, Fz dikali Gz, dan Fz dibagi Gz dengan Gz0 tidak sama dengan 0 juga kontinu di Z0. Hasil yang sama juga berlaku untuk kekontinuan pada suatu daerah. Jadi di teorema 4.5 ini ada 4 fungsi Fz dan Gz, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan Gz tidak sama dengan 0 dan continue di Z0. Untuk pembuktiannya, yang pertama yaitu penjumlahan. Jika Fz dan Gz continue di Z sama dengan Z0, maka Fz ditambah Gz juga continue di Z0. Syarat Fz ditambah Gz continue di Z0 adalah untuk syarat yang pertama yaitu
limit fz ditambah gz untuk z mendekati z0 sama dengan a ditambah b harus ada. Nah, di sini diketahui limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan a jika mutlak dari fz dikurang a kurang dari epsilon per 2 untuk mutlak dari z min z0 lebih dari 0 dan mutlak dari z min z0 kurang dari delta 1. Ini untuk persamaan pertama. Selanjutnya, limit gz untuk z mendekati z0 sama dengan a jika mutlak dari gz dikurang b kurang dari epsilon per 2 untuk mutlak z min z0 lebih dari 0 dan mutlak dari z min z0 kurang dari epsilon 2. Ini untuk persamaan yang kedua. Selanjutnya akan ditunjukkan untuk setiap epsilon lebih dari 0. Dapat ditentukan yaitu delta lebih dari 0 sehingga mutlak dari fz ditambah gz dikurang a ditambah b kurang dari epsilon untuk mutlak dari z min z0 lebih dari 0 dan mutlak dari z min z0 kurang dari delta. Selanjutnya, kita mempunyai persamaan mutlak dari fz ditambah gz dikurang a ditambah b kurang dari sama dengan mutlak fz dikurang a ditambah mutlak dari gz dikurang b. Ini untuk persamaan ketiganya. Nah, menurut hipotesa, diberikan epsilon lebih dari 0, kita dapat menentukan delta 1 lebih dari 0 dan delta 2 lebih dari 0. Berdasarkan sifat persamaan tadi, yaitu persamaan 1, 2, dan 3, diperoleh mutlak dari fz ditambah gz dikurang a ditambah b. Maka, menghasilkan kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Nah, epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 itu sama dengan epsilon. Untuk mutlak dari z min z0 lebih dari 0 dan mutlak dari z min z0 dikurang delta. Dipilih delta yang terkecil dari delta 1 dan delta 2. Jadi, di sini terbukti bahwa limit fz ditambah gz untuk z mendekati z0 sama dengan a ditambah b. Selanjutnya, untuk syarat yang kedua, yaitu ada fz0 ditambah gz0 harus ada, yaitu fz ditambah gz terdefinisi di z0 karena fz0 sama dengan a dan gz0 sama dengan b. Maka fz0 ditambah gz0 sama dengan a ditambah b. Selanjutnya untuk syarat yang ketiga yaitu karena limit fz ditambah gz untuk z mendekati 0 sama dengan a ditambah b atau fz0 ditambah gz0 sama dengan a ditambah b. Nah, karena sifat 1 dan sifat 2 sama, maka terbukti limit fz ditambah gz untuk z mendekati z0 sama dengan fz0 ditambah gz0, maka terbukti di sini fz ditambah gz itu kontinu. Selanjutnya yaitu ada pengurangan. Sebenarnya pengurangan di sini itu sama saja penjumlahan sebelumnya. Hanya saja untuk pengurangan yaitu jika fz dan gz kontinu di z sama dengan z0, maka fungsi fz dikurang gz juga kontinu di z0. Syarat fz dikurang gz kontinu di z0 adalah yang pertama yaitu limit fz dikurang gz untuk z mendekati z0 sama dengan a dikurang b harus ada. Nah, di sini diketahui persamaan pertama dan keduanya itu sama saja dengan yang penjumlahan tadi. Nah, yang membedakan akan ditunjukkan untuk setiap epsilon lebih dari 0 dan ditentukan delta lebih dari 0. Sehingga mutlak dari fz dikurang gz. Nah, di sini itu dikurangkan, kalau sebelumnya kan dijumlahkan, dikurangkan a dikurang b itu kurang dari epsilon untuk mutlak dari z min z0 lebih dari 0 dan mutlak dari z min z0 kurang dari delta. Kita mempunyai persamaan yaitu mutlak dari fz dikurang gz dikurang a dikurang b kurang dari sama dengan mutlak fz dikurang a dikurang mutlak gz dikurang b. Ini untuk persamaan ketiga.
Nah, menurut hipotesa, diberikan epsilon lebih dari 0. Kita dapat menentukan delta 1 lebih dari 0 dan delta 2 lebih dari 0. Nah, berdasarkan sifat persamaan 1, 2, dan 3 yang tadi, diperoleh persamaan yaitu mutlak dari FZ dikurang GZ dikurang A dikurang B kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 itu menghasilkan epsilon. Untuk mutlak dari Z min Z0 lebih dari 0 dan Z min Z0 kurang dari delta. Dipilih delta di sini yaitu yang terkecil dari delta 1 dan delta 2. Maka dapat disimpulkan terbukti bahwa limit FZ ditambah GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan A dikurang B. Terbukti ya. Nah, selanjutnya sifat yang kedua yaitu FZ0 dikurang GZ0 harus ada, yaitu FZ dikurang GZ per definisi di Z0. Nah, karena sifat yang pertama tadi FZ0 sama dengan A dan GZ0 sama dengan B, maka FZ0 dikurang GZ0 sama dengan A dikurang B. Terbukti ya. Yang ketiga, karena sifat pertama dan yang kedua itu limit FZ dikurang GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan A dikurang B atau FZ0 dikurang GZ0 sama dengan A dikurang B, maka limit FZ dikurang GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan FZ 0 dikurang GZ0, maka terbukti dari sifat yang pertama dan sifat yang kedua itu FZ dikurang GZ itu kontinu. Gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu perkalian. Jika FZ dan GZ kontinu di Z sama dengan Z0, maka fungsi FZ dikali GZ juga kontinu di Z0. Syarat FZ dikali GZ kontinu di Z0 adalah yang pertama limit FZ dikali GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan A dikali B harus ada. Nah, di sini kita mempunyai mutlak FZ dikali GZ dikurang A dikali B sama dengan mutlak dari FZ dikali GZ dikurang B ditambah D dikali FZ dikurang A. Nah, ini didapatkan dari yang kanan yaitu mutlak dari F Z dikali GZ dikurang B ditambah B dikali FZ dikurang A. Nah, FZ dikali GZ itu kan FZ GZ. FZ dikali negatif B yaitu negatif B FZ ditambah B dikali FZ yaitu kan B FZ lalu B dikali negatif A yaitu min AB. Nah, untuk B negatif B FZ ditambah B FZ itu kan habis dicoret. Maka menghasilkan mutlak dari FZ GZ dikurang AB. Maka sama ya dengan yang pertama. Nah, itu akan kurang dari sama dengan mutlak dari FZ dikali mutlak dari GZ dikurang B ditambah mutlak dari B dikali mutlak dari FZ dikurang A itu kurang dari sama dengan mutlak dari FZ dikali mutlak dari GZ dikurang B ditambah mutlak dari B ditambah 1 dikali mutlak dari FZ dikurang A itu adalah persamaan yang pertama. Nah, karena limit FZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan A, maka dapat ditentukan delta 1 lebih dari 0 sehingga mutlak dari FZ dikurang A kurang dari 1. Untuk Z min Z0 lebih dari 0 dan mutlak dari Z min Z0 kurang dari delta pertama. Berdasarkan sifat persamaan pertama diperoleh mutlak dari FZ dikurang A lebih dari mutlak dari FZ dikurang mutlak dari A yaitu 1 lebih dari mutlak dari FZ dikurang mutlak dari A. Nah, satu ini kan yang di atas itu ada mutlak dari B ditambah 1, makanya di sini adalah 1. Atau mutlak dari FZ kurang dari sama dengan mutlak dari A ditambah 1 yaitu FZ kurang dari P, di mana P-nya itu konstanta positif. Nah, ini adalah persamaan kedua. Karena limit GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan B untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka dapat ditentukan delta 2 lebih dari 0, sehingga mutlak dari GZ dikurang B
kurang dari epsilon per 2P untuk Z, mutlak dari Z min Z0 lebih dari 0, dan mutlak dari Z min Z0 kurang dari delta 2. Nah, itu untuk persamaan ketiganya. Nah, selanjutnya, karena limit GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan B setiap epsilon lebih dari 0, maka dapat ditentukan delta 2 lebih dari 0. Sehingga mutlak dari GZ dikurang B kurang dari epsilon per 2P. Untuk mutlak dari Z min Z0 lebih dari 2, dan mutlak Z min Z0 kurang dari delta 2. Ini untuk persamaan ketiga. Karena limit FZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan A kurang dari epsilon per 2 dikali mutlak B ditambah 1 untuk mutlak dari Z min Z0 lebih dari 0 dan mutlak Z min Z0 kurang dari epsilon 3. Nah, ini untuk persamaan keempat. Nah, sekarang substitusi sifat persamaan yang kedua, persamaan ketiga, dan persamaan keempat ke persamaan pertama. Maka akan diperoleh mutlak FZ dikali GZ dikurang A dikali B kurang dari P dikali epsilon per 2P ditambah mutlak dari B ditambah 1 dikali epsilon per 2 dikali mutlak B ditambah 1 itu menghasilkan sama dengan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Untuk mutlak Z min Z0 lebih dari 0 dan mutlak Z min Z0 kurang dari delta. Di mana deltanya adalah delta 1, delta 2, dan delta 3. Nah, kesimpulannya di sini jadi terbukti ya bahwa mutlak FZ dikali GZ dikurang A dikali B kurang dari epsilon atau limit dari FZ dikali GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan A dikali B. Nah, untuk patung kedua yaitu dari yang pertama untuk Z0 dikali GZ0 harus ada, yaitu FZ dikali GZ terdefinisi di Z0. Nah, karena Z0 itu sama dengan A yang tadi sudah dijelaskan, dan GZ0 sama dengan B, maka FZ0 dikali GZ0 sama dengan A kali B, terbukti. Nah, untuk yang ketiga, karena sifat pertama dan sifat kedua itu sama, maka limit FZ dikali GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan FZ0 dikali GZ0, maka terbukti FZ dikali GZ itu kontinu. Untuk yang terakhir atau yang keempat yaitu pembagian. Jika FZ dan GZ kontinu di Z sama dengan Z0, maka fungsi FZ bagi GZ juga kontinu di Z0. Syarat FZ dibagi GZ kontinu di Z0 adalah yang pertama, limit FZ dibagi GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan A per B harus ada. Akan ditunjukkan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 dan delta lebih besar dari 0. Sehingga mutlak dari FZ dibagi GZ dikurang A dibagi B sama dengan B dikali FZ dikurang A dikali GZ per mutlak B dikali GZ kurang dari epsilon untuk mutlak Z min Z0 lebih dari 0 dan mutlak Z kurang dari Z0 kurang dari epsilon. Nah, diberikan epsilon lebih dari 0. Ditentukan delta 1 lebih dari 0. Sehingga B FZ dikurang A GZ kurang dari setengah dikali mutlak B pangkat 2 epsilon untuk mutlak Z min Z0 lebih dari 0 dan mutlak Z min Z0 kurang dari delta 1. Nah, kemudian jika delta kurang dari delta 1 dan delta 2, maka dapat ditulis menjadi mutlak FZ per GZ dikurang A per B sama dengan B dikali FZ dikurang A dikali GZ per mutlak B GZ kurang dari setengah mutlak B dikuadratkan dikali epsilon per mutlak B dikali setengah kali mutlak B sama dengan epsilon. Untuk
mutlak Z min Z0 lebih dari 0, dan mutlak Z min Z0 kurang dari delta. Nah, jadi kesimpulannya di sini terbukti bahwa mutlak Fz per Gz kurang A per B itu akan kurang dari epsilon, atau limit Fz per Gz untuk Z mendekati Z0 sama dengan A per B. Nah, syarat yang kedua yaitu Fz0 dibagi Gz0 harus ada, yaitu Fz per Gz per definisi di Z0. Nah, karena tadi Fz itu sama dengan A dan Gz itu sama dengan B, maka Fz0 dibagi Gz0 sama dengan A dibagi B. Seperti ya. Nah, yang ketiga yaitu karena syarat yang pertama dan yang kedua sama, maka syarat yang ketiga yaitu limit Fz dibagi Gz, di mana untuk Z mendekati Z0 sama dengan Fz0 dibagi Gz0, maka terbukti Fz dibagi Gz itu kontinu. Selanjutnya pembahasan mengenai contoh soal. Diberikan fungsi Fz sama dengan Z kuadrat dikurang IZ tambah 6 per Z dikurang 3I untuk Z tidak sama dengan 3I. Lalu 4 ditambah 5I untuk Z sama dengan 3I. Kemudian buktikan bahwa limit Z menuju 3I Fz ada dan tentukan nilainya. Lalu apakah Fz kontinu pada Z sama dengan 3I? Untuk membuktikan limit tersebut kontinu atau tidak harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, limit Z menuju Z0, Fz itu ada. Kemudian yang kedua, Fz0 ada, yaitu Fz0 terdefinisi di Z0. Lalu yang ketiga, yaitu limit Z menuju Z0 Fz sama dengan Fz0. Nah, untuk Z sama dengan 3I, maka Fz yaitu 4 ditambah 3I. Kemudian di sini Z sama dengan 3I, maka F3I sama dengan 4 ditambah 3I. Lalu limit Z menuju Z0 Fz, yaitu limit Z menuju 3I, Z kuadrat dikurang IZ ditambah 6 per Z dikurang 3I. Untuk Z kuadrat dikurang IZ ditambah 6, di sini kita faktorkan. Maka hasilnya menjadi Z dikurang 3I dikali Z ditambah 2I. Maka akan menjadi Z dikurang 3I dikali Z ditambah 2I per Z dikurang 3I. Di sini kita bisa lihat bahwa atas dan bawah ini sama-sama memiliki Z dikurang 3I. Maka Z dikurang 3I ini bisa kita coret dan hasilnya yaitu Z ditambah 2I. Maka limit Z menuju 3I, Z ditambah 2I, yaitu Z-nya kita ubah menjadi 3I, maka 3I ditambah 2I, yaitu 5I. Bisa dilihat bahwa Fz tidak sama dengan limit Z menuju Z0 Fz. Karena hasil Fz yaitu 4 ditambah 3I, kemudian hasil dari limit Z menuju Z0 Fz yaitu 5I. Maka Fz tidak sama dengan limit Z menuju Z0 Fz. Maka tidak kontinu di Z sama dengan 3I. Nah, selanjutnya ada kekontinuan seragam. Di sini ada definisi pertama, yaitu kekontinuan. Misalnya, A subhimpunan R atau anggota bilangan real, C elemen A, dan F adalah fungsi dari A ke R, dan fungsi F dikatakan kontinu di C jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terhadap delta lebih dari 0. Sedemikian hingga untuk setiap X elemen A yang memenuhi mutlak X min C kurang dari delta berlaku mutlak dari Fx kurang Fc kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya ada definisi 2 yaitu kekontinuan seragam. Misalnya A subhimpunan R fungsi
F dari A ke R dikatakan kontinus seragam pada A jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terhadap delta lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap X1, X2 itu adalah anggota A yang memenuhi mutlak dari X1 dikurang X2 kurang dari delta berlaku mutlak dari Fx1 dikurang Fx2 kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya di sini ada contoh ketertulisan seragam. Misalnya, A adalah interval terbatas dari negatif 1,1 dan didefinisikan Fx sama dengan X kuadrat untuk setiap X anggota dari A. Pastikan bahwa F kontinus seragam pada A. Di sini kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Nah, maka pilih delta sama dengan epsilon kedua. Akibatnya, untuk setiap X1 atau X2 itu adalah elemen A yang memenuhi mutlak dari X1 dikurang X2 kurang dari delta. Berlaku mutlak dari X1 dikurang X2 sama dengan mutlak dari X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat bisa kita tulis menjadi X1 ditambah X2 dan dikali X1 dikurang X2. Nah, maka di sini kita tulis sama dengan mutlak dari X1 ditambah X2 dikali mutlak dari X1 dikurang X2. Nah, karena X1 dan X2 ini kurang dari sama dengan mutlak dari X1 ditambah X2, maka di sini kita tulis kurang dari sama dengan mutlak X1 ditambah X2 dikali X1 dikurang X2. Nah, karena X1 dan X2 ini adalah elemen A, maka X1 kurang dari X1 dan X2 kurang dari X1 juga. Nah, makanya di sini kita tulis menjadi kurang dari sama dengan 2 dikali mutlak X1 dikurang X2. Sehingga 2 delta sama dengan epsilon. Nah, jarak F1 ke F2 itu kan lebih kecil daripada epsilon. Nah, maka epsilon ini adalah duanya si delta. Nah, jadi terbukti bahwa F atau fungsi F kontinus seragam pada A. Selanjutnya, saya akan membahas teorema kekontinuan seragam. Nah, di sini ada teorema 1, fungsi yang tidak kontinus seragam. Misalnya, A sub himpunan R, fungsi F dari A ke R, maka pernyataan berikut ekuivalen. Nah, yang pertama, F tidak kontinus seragam pada A. Yang kedua, terdapat Z0 lebih dari 0. Sedemikian hingga untuk setiap delta lebih dari 0 terdapat Y delta, Y delta anggota A yang memenuhi mutlak dari X delta dikurang Y delta kurang dari delta dan mutlak dari F X delta dikurang F Y delta lebih dari sama dengan epsilon 0. Nah, yang ketiga, terdapat epsilon 0 lebih dari 0 dan 2 baris Xn dan Yn di A, sedemikian hingga limit Xn kurang Yn itu sama dengan 0 dan mutlak dari Fxn dikurang Fyn itu lebih dari sama dengan epsilon 0 untuk setiap N anggota N atau bilangan asli. Nah, untuk membuktikan teorema 1 tadi, di sini saya ada contoh, misalnya Fx sama dengan X kuadrat untuk setiap bilangan realnya X didefinisikan Xn sama dengan N dan Yn sama dengan N plus 1 per N. Untuk setiap bilangan aslinya N, perhatikan bahwa limit Xn dikurang Yn sama dengan limit 1 per N sama dengan 0. Dan di sini mutlak dari Fxn dikurang Fyn sama dengan mutlak dari N plus 1 per N dikuadratkan dikurang N kuadrat. Nah, menghasilkan 2 dikurang 1 per N kuadrat lebih dari 2. Nah, berdasarkan
teorema 1 tadi bahwa 2 dikurang 1 per n kuadrat lebih dari 0 itu terbukti bahwa F tidak kontinu seragam pada si F. Selanjutnya ada teorema 2, teorema kekontinuan seragam. Misalnya, I adalah interval tertutup dan terbatas. Jika F kontinu I, maka fungsi F kontinu seragam pada F. Nah, di sini dibuktikan andai F tidak kontinu seragam pada I, maka terdapat epsilon positif dan barisan Xn dan barisan Yn di I, sehingga Xn dikurang Yn konvergen ke 0, tetapi jarak F Xn ke Fyn lebih dari sama dengan epsilon 0. Untuk setiap bilangan asli di N, karena I terbatas, maka Xn terbatas, sehingga terdapat subbarisan Xn K yang konvergen ke suatu C. Karena I adalah interval tertutup, maka I adalah anggota dari C. Nah, subbarisan YNK juga konvergen di C, sebab jarak YNK lebih kecil sama dengan jarak XNK ke YNK ditambah jarak XNK ke C. Karena F kontinu di C, maka barisan Fx NK konvergen ke FC dan barisan FYNK juga konvergen ke C. Akibatnya terdapat bilangan asli M sedemikian hingga K lebih besar dari M berlaku jarak Fxnk ke jarak Fynk kurang dari epsilon 0. Nah, hal ini bertentangan dengan mutlak dari Fxn dikurang Fyn lebih dari sama dengan epsilon 0. Jadi terbukti bahwa F itu kontinu seragam pada I. Sekian pemaparan tentang materi kekontinuan fungsi kompleks dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.